Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Imam Trikar Sohadi selaku dosen pengampu mata kuliah otonomi daerah di semester 6 ini ya, semester genap. Dan materi kuliah kita pada kali ini akan membahas tentang pemerintah dan pemerintahan di pertemuan kedua pada hari ini, hari Senin 27 Maret 2022. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, kita mulai saja. Jadi kalau kita merujuk pada pasal 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimaksud dengan pemerintah adalah presiden. Lebih lengkapnya berbunyi bahwa Presiden Indonesia memegang urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Isi pasal ini menunjukkan bahwa pemerintah itu adalah presiden beserta para pembantunya secara hierarkis sesuai dengan pembagian wilayah atau daerah Indonesia, sehingga para menteri dan pejabat setingkat menteri juga dapat dikatakan sebagai pemerintah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah atau pemerintahan pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan perspektif teoritis, pemerintah berarti organ atau perlengkapan. Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ atau perlengkapan atau badan atau lembaga yang menjalankan kegiatan untuk mencapai tujuan negara, baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan pemerintah dalam arti sempit hanyalah eksekutif pemerintahan. Hal ini menunjukkan kepada bidang-bidang tugas dan fungsi. Pemerintah dalam arti luas dapat berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat, dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah dalam arti sempit adalah fungsi dan sistem kepemimpinan kepala pemerintahan. Menurut Martin Zaimung, fungsi pemerintahan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu pertama, servicing function, berupa atau sebagai institusi yang melayani kebutuhan masyarakat. Hal ini dijalankan oleh lembaga atau badan-badan yang dibentuk oleh negara atau swasta dengan izin pemerintah. Untuk melaksanakan fungsi pelayanan tersebut, pemerintah mengangkat pegawai yang disebut sebagai aparatur negara yang diserai tugas dalam berbagai bidang dalam bingkai birokrasi yang sistematis dan terstruktur. Yang kedua adalah regulation function, yaitu berkenan dengan pembuatan aturan-aturan atau kebijakan. Hal ini dilaksanakan oleh legislatif dan atau unit pemerintah secara berjenjang. Regulasi yang tertinggi di negara Republik Indonesia adalah menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang ketiga, peraturan pemerintah. Keempat, peraturan presiden. Kelima, peraturan atau keputusan menteri. Dan keenam, peraturan daerah. Instruksi presiden tidak termasuk ke dalam hierarki peraturan perundang-undangan, melainkan dimaknai sebagai perintah harian presiden kepada kabinetnya. Tetapi instruksi presiden dapat dijadikan dasar oleh kementerian terkait untuk mengeluarkan kebijakan publik. Berbeda dengan Indonesia pada zaman Orde Lama atau Orde Baru yang menjadikan instruksi presiden sebagai sebuah kebijakan publik sehingga dibuatkan legalitas formalnya dalam administrasi negara. Yang ketiga adalah empowering, yaitu fungsi pemberdayaan berupa mendayagunakan sumber daya manusia, dalam konteks ini adalah rakyat, untuk dapat melaksanakan kegiatan ekonomi dan atau pemenuhan kebutuhannya. Rakyat Indonesia yang jumlahnya terbesar kelima di dunia memiliki berbagai potensi yang dibutuhkan oleh negara dan masyarakat dunia. Oleh sebab itu, keberadaan rakyat yang besar jangan dijadikan kendala dalam memajukan negara. Justru harus menjadi potensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan cita-cita negara. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan usaha-usaha pemberdayaan yang sistematis dan berkelanjutan dari pemerintah sehingga kuantitas rakyat sebanding dengan kualitasnya.
Usaha yang bisa dilakukan diantaranya adalah penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, advokasi, dan alokasi kegiatan pembangunan yang produktif. Sahabat mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, menurut Merriam, fungsi negara adalah untuk pertama melaksanakan penertiban atau law and order, kedua mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, ketiga pertahanan, dan keempat menegakkan keadilan. Sedangkan fungsi pemerintah Indonesia menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, cerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dengan berdasarkan kepada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kelima tadi adalah sila-sila dari Pancasila. Dan untuk melaksanakan maksud dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut yang merupakan tujuan didirikannya negara Republik Indonesia, maka dibentuklah pemerintah negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan sistem demokrasi Pancasila. Maksud dari demokrasi Pancasila tersebut adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, sedangkan pemerintahan merupakan pilihan secara perwakilan dari rakyat Indonesia. Maka sudah sepatutnya lah pemerintah itu berfungsi sebagai abdi masyarakat, bukan hanya abdi negara saja. Kenyataan patologi birokrasi yang terjadi di era Orde Baru karena menerjemahkan fungsi pemerintah kepada pengertian yang salah, maka dalam era desentralisasi ini sepatutnya harus dipahami kembali hakikat dari fungsi pemerintah, yaitu sebagai sebuah usaha perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Baiklah, itu dulu. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan dengan materi tentang pengertian desentralisasi.